Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini adalah malam yang penuh sukacita di mana kita akan menikmati KKR Net BWA dan Shepherdes yang akan dilaksanakan pada malam hari ini tanggal 19 November dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2023. Untuk mengawali acara KKR Net, di mana pada malam hari ini saya akan memberikan kesaksian. Saya merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Pada tahun 1990, mengawali pelayanan di satu tempat kota yang sangat menyenangkan bagi kami berdua. Kalau kita datang ke satu kota, pasti kita akan mendapatkan teman-teman yang baru, tetangga yang baru, yang kita kenal, bahkan tukang sayur yang baru pun, dan tukang sol sepatu, bahkan tukang dawet. Wow, sungguh menyenangkan. Hanya kita di saat kita bertemu, hanya kita menyapa kepada mereka. Selamat pagi dan apa kabar? Itu sudah memberikan tanda bahwa kita adalah bersahabat dengan mereka. Karena kalau kita banyak teman, hidup kita akan aman dan tentram. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rumah tempat tinggal kami sangat menyenangkan. Tetangga kanan kiri, depan dan belakang, tetangga yang sangat menyenangkan bagi kami. Kami jadi merasakan betah sekali, padahal baru hanya beberapa hari di tempat pelayanan yang baru. Di sekitar rumah kami ada lahan yang kecil, tidak terlalu besar. Lahan itu kita tanami, ada pohon singkong, ada pohon cabai, dan ada pohon tomat, dan ada pohon pepaya yang begitu menjulang tinggi. Saya melihat, wow, sangat senang sekali. Kami datang sudah disiapkan dengan pohon-pohon yang contoh kayak cabai, tomat, daun singkong, dan pepaya sudah bisa kami nikmati. Karena kalau kita makan yang sehat, tentu kita akan menjadi kuat. Tanaman itu tanaman yang sederhana tetapi kita sangat menikmati. Dan saya melihat pohon pepaya ini sangat tinggi sekali. Dan saya melihat begitu banyak buah yang sudah siap untuk dipanen. Untuk dipanen, padahal kami baru 2 minggu tinggal di situ. Dan kami melihat bagaimana cara kami memetik. Sementara pohon pepaya ini sangat tinggi. Kami tidak bisa menggapai, kami tidak bisa mengambilnya dengan tangan kami. Pada hari Minggu, kami ada waktu bersama dengan suami. Saya katakan kepada suami saya, mari kita panen buah pepaya ini. Karena saya lihat buah pepaya itu sudah siap untuk dipanen dan kita akan nikmati buah itu. Saya dengan suami ambil ke belakang tangga. Tangga itu tentu dari bambu. Nah, sebelum kami untuk memanjat itu, kita coba apakah ini kuat atau tidak tangga ini dinaikin oleh suami saya. Saya khawatir tangga ini sudah rapuh. Sementara kita mau menikmati pepaya, tetapi sebelumnya sudah jatuh. Nah, itu yang kita jaga. Tetapi puji Tuhan, tangga itu kuat, suami saya bisa naiki tangga itu, tangga 1, berikutnya, dan berikutnya, dan pada akhirnya sampailah tidak di puncak. Tetapi pepaya itu sudah bisa digapai, sudah bisa diambil, sudah bisa dipetik oleh kedua tangan kita. Akhirnya saya katakan sudah siap pepaya untuk diturunkan karena saya sudah siapkan kain. Tidak mungkin pepaya yang sudah dipetik oleh suami saya dilempar kepada saya. Tidak mungkin karena itu akan kena muka.
sangat menakutkan dan sangat bahaya. Akhirnya saya siapkan kain itu saya ikat di dahan pohon pepaya itu kuat dan saya pegang ujungnya. Dan saya katakan sama suami saya, sesudah ambil satu langsung lempar. Tidak harus dua tangan memegang dua pepaya dilemparkan, tetapi satu-satu dilemparkan ke kain. Akhirnya suami saya mengikuti instruksi yang saya katakan. Satu turun, saya lihat, wow, sangat enak ini pepaya ini. Saya singkirkan karena tidak boleh disatukan lagi dengan pepaya yang akan dilempar karena itu akan rusak. Singkat cerita, kami sudah mendapat buah pepaya yang sangat banyak yang sudah ada merah-merahnya. Kalau dikatakan ini adalah buah pepaya yang mengkal dan enak. Akhirnya kami kumpulkan, saya melihat begitu banyak. Tidak mungkin kami untuk memakan pepaya begitu banyak. Akhirnya saya bagikan kepada tetangga saya. Saya bagikan kepada tetangga yang ada di depan, tetangga yang ada di kanan dan kiri kami, dan ada di belakang rumah kami. Saya datang kepada mereka sebagai silaturahmi bahwa saya mengetuk pintu mereka karena kami datang di tempat itu supaya kami mempunyai sahabat dan tetangga yang baik. Akhirnya ada satu tetangga mengatakan, wah, baru pertama kali saya menikmati pepaya ini. Ya walaupun saya lihat pepaya ini masih belum bisa dimakan, tapi kami akan simpan. Terima kasih, saya hanya tersenyum, tandanya selamat menikmati dan atau memakan pepaya yang manis itu. Begitu baiknya Tuhan siapkan buah pepaya. Saya datang tidak menanam, saya datang tidak menyiram, tetapi saya sudah menikmati buah pepaya. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Saking banyaknya akhirnya kita bagikan. Saya ingat nasihat firman Tuhan di dalam buku Yakobus pasal 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Luar biasa firman Tuhan ini. Saudaraku, melihat suburnya pohon pepaya itu yang sangat menjulang tinggi, dan kami sudah menurunkan beberapa pepaya yang sudah dipanen. Suami saya mengatakan kepada saya, "Mah, kita potong pohon pepaya ini." Saya mengerut, apa maksudnya dipotong? Kalau dipotong kan berarti kami tidak bisa menikmati buah pepaya ini lagi. Terus saya bilang, apa maksudnya? Maksudnya supaya buah pepaya, pohon pepaya ini dipotong dan kita bungkus nanti pakai plastik, kita ikat kuat, dan ini nanti akan ada cabang-cabangnya yang banyak. Dan saya yakin bahwa dari cabang-cabang itu akan tumbuh daun-daun dan akan tumbuh bunga-bunga dan akan tumbuh pepaya-pepaya yang kecil. Saya bilang, loh, apa yakin? Saya ingat bahwa suami saya adalah anak seorang petani. Sehingga dia tahu bagaimana belajar sedikit cara menanam dan membuahkan pohon itu menghasilkan buah yang banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan silakan. Dan pada saat itu juga kami potong, kami mencari plastik untuk dibungkus. Dan satu, saya katakan kepada suami saya, ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Tadi sudah dipotong dan saya katakan kepada suami saya, di saat kita datang ke tempat ini bahwa pohon pepaya ini sudah ada. Dia bertumbuh dengan banyak buahnya. Dan saya akan beli pohon pepaya ini. Suami saya mengatakan, beli? Iya, saya akan membeli pohon pepaya ini. Tetapi kita tidak mempunyai uang banyak. Jadi hanya Tuhan yang tahu berapa uang yang kita berikan untuk persembahan di dalam pelayanan. Hanya Tuhan yang mengetahui isi dan nilai uang itu. Akhirnya pada perbaktian hari Sabat saya serahkan ke dalam pundi-pundi persembahan.
Nah, itu adalah sukacita kami. Bukan kami ingin memiliki pohon pepaya ini bahwa ini sudah punya kami dan kami akan makan buahnya sebanyak-banyak. Tidak. Tetapi kami akan terus membagi buah ini. Karena saya yakin dengan dipotong yang tadi dikatakan oleh suami saya. Dan betul dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Betul-betul bertumbuh itu cabang-cabangnya. Sehingga tadi apa yang dikatakan oleh suami saya, akan ada bunga dan akan ada pepaya kecil yang bertumbuh. Betul-betul banyak sekali cabangnya. Ya, kami juga menyadari jangan hanya mau menikmati pohon atau jangan hanya mau menikmati buahnya saja. Tetapi kita juga harus menyiram dan merawatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Dia memelihara tanaman ini sehingga tanaman ini menjadi subur. Tentunya kami juga merawatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya merasa terberkati dengan pohon pepaya ini. Sehingga saya banyak sahabat. Dan kita dapat memberikan. Karena nasihat firman Tuhan. Di dalam buku Lukas. Di dalam buku Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sudah menumbuhkan hasil ciptaannya, yaitu buah pepaya. Saya merasakan berkat yang sangat luar biasa di dalam pelayanan saya. Sehingga saya bisa membagikan. Di saat kita ada berkat, kita bisa membagikan kepada orang lain. Saya yakin dan percaya, di dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang membutuhkan, kita juga harus menolong kepada orang lain. Biarlah kesaksian yang sangat sederhana ini, khususnya mengajarkan kepada kita, bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menyiapkan segala kebutuhan kita setiap hari. Saya yakini, saya merasakan terberkati dengan mempunyai sahabat yang baru. Hanya dengan kami membagikan buah pepaya yang pada akhirnya kita banyak teman-teman di situ. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.